Kita juga berusaha semaksimal mungkin agar proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya juga tidak mengharapkan Pekan Olahraga Nasional ini juga nanti meninggalkan masalah-masalah yang tidak seharusnya terjadi. Tujuan dari penyelenggaraan PON itu yang melahirkan atlet-atlet masa depan kita bisa kita capai. Saya harapkan di Papua ini nanti lahir atlet-atlet yang juga bisa menjadi andalan Indonesia pada Asian Games, pada Olimpiade yang akan datang gitu ya. Selamat pagi sahabat WK dan sahabat Tribun Network. Berjumpa lagi dengan saya, reporter Warta Kota, Rapsan Janis Mancorang di edisi pagi ini, dan kita telah kehadiran tamu spesial. Ya, kita akan membahas tentang Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 yang 28 hari lagi akan diselenggarakan. Dan bagaimana kesiapan akhirnya, bersama saya telah hadir Ketua Umum KONI Pusat, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Marsiano Norman. Selamat pagi, salam olahraga, Pak. Pagi, salam Salam olahraga. olahraga, oke. Apa kabar, Raf? Ya, kabar baik. Bapak sendiri gimana nih? Sehat, terima kasih. Nah, Pak. Kita sibuk ngurusin persiapan PON. Waduh, luar biasa. Tapi tetap semangat, Pak, ya? Harus. Meskipun situasi sekarang masih pandemi, tapi Tetap. gimana kabarnya PON, Pak? Sejauh ini agenda pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 ini berjalan sesuai rencana kita. Kita semua baru kembali dari Papua melaksanakan Chief the Mission Meeting yang ketiga. Kita juga baru saja melakukan yang disebut DRM atau Delegation Registration Meeting. Jadi pendaftaran delegasi itu sudah kita kerjakan, di mana pada saat itu kita bertemu dengan seluruh pimpinan kontingen dari 33 provinsi dan 1 provinsi Papua. Jadi 34 provinsi yang mana mereka melakukan pengecekan akhir, dalam arti pendaftaran atlet-atletnya yang akan masuk, dicek kembali apakah sudah sesuai dengan yang mereka daftarkan, dengan apa yang kita miliki di KONI dan pengurus besar PON. Kemudian kita juga mengatur, membantu, memfasilitasi akomodasi mereka, jadwal penerbangan mereka, jadwal pertandingan mereka, kemudian mereka harus datang kan H-3 itu sudah datang di Papua, kemudian H+2 sudah harus kembali dari Papua karena yang lain juga berdatangan ke Papua, sehingga proses ini berjalan. Dan tentunya kita juga melihat bahwa situasi pandemi COVID secara nasional, di mana Bapak Presiden memerintahkan seluruh Menteri Kesehatan dan jajarannya dan dibantu oleh pihak-pihak lain yang terkait untuk melakukan apa yang disebut serbuan vaksinasi, di mana vaksinasi secara umum dilakukan secara optimal. Untuk Papua sendiri sampai hari ini nanti kita akan melaksanakan kegiatan PON itu di 4 subcluster. Berarti kita akan melaksanakan itu di Kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura, di Kabupaten Mimika, dan di Kabupaten Merauke. Secara umum sampai hari ini vaksinasi sudah 50%. 50% itu artinya masyarakat yang tinggal di sekitar venue-venue yang akan digunakan oleh atlet dalam kompetisi atau dalam rangkaian Pekan Olahraga Nasional ini, mereka juga sudah divaksinasi. Tetapi kita masih punya 20 sekian hari lagi dioptimalkan pelaksanaan vaksinasinya, sehingga kita harapkan nanti pada 22 September di mana pertandingan pertama akan dimulai, tingkat masyarakat yang sudah divaksin diharapkan sudah mencapai 70-75%. Sehingga dengan kondisi seperti itu memberikan rasa aman kepada kontingen yang datang, kepada atlet, official, tamu-tamu yang datang ke Papua, bahwa masyarakat yang ada di Papua pun sudah divaksinasi. Di sisi lain, mereka yang akan datang ke Papua juga mereka sudah rata-rata hampir semua sudah divaksin 2 kali.
dan porsi itu sudah mereka selesaikan, dan dari kondisi itu juga mereka sebelum berangkat ke Papua, mereka juga melakukan karantina, mereka juga melaksanakan tes PCR, kemudian nanti begitu mendarat di Papua juga aturan yang terkait dengan protokol kesehatan itu kita penuhi. Jadi atlet-atlet itu juga nanti setelah di Papua, sistemnya adalah sistem gelembung atau bubble, yaitu dari tempat akomodasi menuju ke venue, dari venue kembali lagi ke akomodasi. Mereka tidak bisa kemana-mana, gitu ya. Ini kita tiru dari Olimpiade di Tokyo. Olimpiade di Tokyo mereka menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, sehingga dengan aturan yang seperti itu, dengan disiplin yang keras dari para pesertanya, dari masyarakatnya, insya Allah Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 ini tidak akan meninggalkan dampak-dampak negatif akibat tidak patuhnya kita pada protokol kesehatan dalam rangka COVID ini. Tetapi di sisi lain, alternatif cara bertindak itu juga semua disiapkan. Apabila ada atlet yang terpapar COVID, perlakuannya seperti apa? Apakah mereka diisolasi di tempat yang sudah kita siapkan? Mereka mendapatkan pelayanan kesehatan seperti yang diharapkan? Itu tentunya kita siapkan. Sehingga apabila nanti pada saatnya juga ada 1-2 yang terpapar COVID, ya kita nggak panik. Kita tahu apa yang kita harus kerjakan. Jangan dikira bahwa di Tokyo juga tidak ada. Ada juga 1-2, tetapi karena aturannya sangat jelas, siapa berbuat apa, kemudian yang terpapar dibawa kemana, pelayanannya seperti apa, ya itu semua kita siapkan. Jadi kondisi terburuk pun kita siapkan. Oleh karenanya, kemarin sore, saya selaku Ketua Umum KONI Pusat, selaku penanggung jawab Pekan Olahraga Nasional ini, menghadiri satu rapat koordinasi khusus tentang Pekan Olahraga Nasional yang dipimpin oleh Bapak Menko Polhukam. Jadi Menko Polhukam atas arahan Presiden ingin mendapatkan laporan bagaimana kesiapan, baik itu dari KONI, dari Panitia Besar PON, maupun dari aparat keamanan, dari TNI, dari Polri, kemudian dari semua, dari Menteri Kesehatan, dari BNPB selaku Satgas COVID. Bagaimana sih kesiapan akhirnya Pekan Olahraga Nasional ini, sehingga setelah rapat kemarin tentunya Bapak Menko Polhukam melaporkan kepada Presiden tentang kondisi terakhir. Insya Allah dari perkembangan yang kita rasakan, kesiapan venue-nya, kemudian hal-hal lain bisa berjalan. Saya optimis bahwa Pekan Olahraga Nasional bisa dimulai tepat pada waktunya. Insya Allah Bapak Presiden pada tanggal 2 Oktober bisa hadir pada opening seremoninya, dan Bapak Wakil Presiden bisa hadir pada closing seremoninya pada 15 Oktober. Tetapi pertandingan-pertandingan sudah akan kita mulai pada tanggal 22 September, gitu ya. 22 September, sehingga atlet-atlet itu sudah akan datang di Papua sekitar 19 September sudah datang mereka. Tapi kan itu rolling terus, datang pergi, datang pergi, datang dan pergi, gitu. Pak, ini menarik, berarti kesiapan sekarang sudah mencapai 90-an% Pak ya? Iya. Nah, ada nggak persiapan akhirnya, apalagi ini kan mengingat sisa 28 hari dalam hitungan, kalau untuk tanggal 2, meskipun tanggal 22 ada softball yang bertanding. Iya. Persiapan apa aja Pak, persiapan akhir ini yang diselenggarakan oleh KON? Persiapan yang terakhir justru kalau dari sisi venue, dari sisi peralatan yang sekarang terus berdatangan, ya, itu kita siapkan semua. Saya setiap hari juga melakukan tatap muka, walaupun itu secara virtual. Beberapa waktu yang lalu sepulang saya dari Papua, saya bertatap muka dengan 11 cabang olahraga eksebisi. Kemudian besok Senin saya dengan Panwasra. Hari Rabu saya dengan para wasit yang akan melaksanakan tugas di Papua. Saya juga terakhir dengan technical delegates, mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan olahraga ini, event olahraga ini. Jadi dari semua itu
kita terus melakukan updating dan unsur KONI maju ke Papua. Sudah ada yang maju ke Papua dan terus akan mengupdate kita. Cek persiapan baik di Mimika, di Kabupaten Jayapura, di Kota Jayapura maupun di Kabupaten Merauke. Kita juga selalu berkomunikasi dengan kepala daerah tentang hambatan-hambatan yang ada. Menjelang PON ini kalau hambatan ya bukannya tidak ada ya, tetapi itu kan semua dalam proses untuk kita bisa memenuhinya, dalam proses untuk mengatasinya. Hal-hal yang terkait anggaran, penggunaan anggaran, apalagi anggaran dari pusat ke daerah, itu kan ada aturan bagaimana tata kelola pencairan anggaran itu. Kita juga berusaha semaksimal mungkin agar proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya juga tidak mengharapkan pekan olahraga nasional ini juga nanti meninggalkan masalah-masalah yang tidak seharusnya terjadi. Oleh karenanya menjelang 20 harian ini tingkat komunikasi yang terus ditingkatkan. Kita berkomunikasi, kita periksa di lapangan, kita juga segera mengatasi gangguan-gangguan yang ada sehingga pada saatnya nanti bisa berjalan dengan baik. Saya berharap para peserta dari daerah tidak usah khawatir karena kita semua berusaha mempersiapkan sebaik-baiknya berkaitan dengan dinamika keamanan di Papua. Ya, dinamika keamanan di Papua itu selaku Ketua Umum KONI Pusat, kemudian juga Ketua Panitia Besar PON itu Gubernur Papua sendiri. Kita menjalin hubungan erat dengan Pangdam Cendrawasih, dengan Kapolda Papua. Juga kita juga minta dukungan sepenuhnya dari Panglima TNI dan Kapolri agar situasi pada saat pelaksanaan PON itu bisa sangat kondusif dan agenda PON itu berjalan dengan baik dan masyarakat Papua bisa menjadi tuan rumah yang baik dan semua tamu yang datang juga dia bahagia, dia gembira karena melihat saudara-saudaranya juga antusias menerima mereka, jadi persahabatan di antara mereka juga semakin hari semakin meningkat. Karena apa? Kita sangat paham ya, kalau kita tidak kenal tuh kita nggak sayang. Tetapi dengan masyarakat dari 32 provinsi, komunitas olahraga dari 3 provinsi datang ke Papua, mereka makin mengenal Papua, mereka makin mengenal saudara-saudaranya. Insya Allah pada saat dia kembali, mereka membawa cerita-cerita yang sangat bagus tentang Papua, sehingga masyarakat Papua pun lebih mengenal saudara-saudaranya yang dari Aceh. Itu ya kembali lagi kita membahas tentang anggaran. Iya. Takutnya nanti mereka atlet, wah jangan sampai kelaparan nih gitu kan. Itu bagaimana sih skema yang ada di situ? Apalagi mereka cukup datang H-3 datang ke Papua dan di Papua itu H+2 harus kembali. Betul. Nah itu cukup singkat sebenarnya Pak Iya, ya. iya. Skemanya bagaimana di situ? Saya rasa pertama gini ya, masalah konsumsi ya. Masalah konsumsi itu di tiap-tiap klaster, baik itu di Mimika, di Merauke, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, mereka sudah punya vendor yang akan menangani itu. Gitu. Terkait masalah anggaran, memang ini kan anggarannya dari pusat ya, yang saya sampaikan tadi. Anggaran ini tetap harus sampai tepat pada waktunya. Tapi gubernur selaku ketua panitia besar PON, didampingi oleh para bupati dan wali kota sebagai ketua dari subcluster itu, mereka optimis bahwa sepanjang nanti dukungan itu dari pusat juga akan datang, mereka akan bisa mengatasi pertama masalah konsumsi, masalah akomodasi itu sudah ini. Kalau masalah transportasi, bantuan dari pemerintah pusat, bus sebanyak 420, 430 itu sudah tiba di Papua semua. Sudah tiba Pak? Sudah ada di Mimika. Kemarin pada saat saya ke Mimika itu sudah ada, dan di Jayapura sudah datang, dan di Merauke juga sudah datang. Gitu. Yang dua Merauke, Mimika sudah datang. Yang Jayapura dalam waktu dekat akan tiba. Oke, Pak, hal dasar sudah kita bahas dan cukup menarik sekali bagaimana memang ini sudah sangat-sangat
siap sekali. Nah, kemudian ini Pak, PON Papua ini yang ke-20 ini Pak, apakah bisa dihadiri oleh penonton yang meskipun sudah 2 kali vaksin atau bagaimana? Ya. Pertimbangan tentang itu akan kita tentukan kemudian. Saya harapkan kondisi COVID di Papua berjalan baik ya, sehingga kita harapkan mereka nanti pada level kuning atau syukur-syukur ada yang hijau, sehingga sehingga ada peluang untuk kita menghadirkan penonton gitu ya. Ada peluang. Ada peluang untuk. Kalau sepanjang peluang itu ada, mengapa tidak gitu ya. Tetapi tentunya saya berharap minimal bisa kita penuhi 25% dari kapasitas venue itu. Misalnya Stadion Papua Bangkit. Papua Bangkit itu kan 40.000 untuk 40.000 orang. Ya kita bisa ngambil 8.000 lah gitu mungkin ya. Dan protokol yang disiapkan untuk hal-hal itu Pak, misalkan mungkin PCR baru bisa masuk atau bagaimana? Sudah ada juga? Pertama tentunya nanti akan ditentukan ya, karena PCR test itu kan sudah semua yang datang. Iya benar. Tetapi kan vaksin kan yang pasti syaratnya mereka yang masuk, yang nonton yang sudah divaksin. Iya, ya. Dan dari sisi antigennya dia clear. Gitu ya. Kalau itu buat yang penonton itu, saya rasa itu. Dan saya minta bantuan betul oleh jajaran Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah, maupun semua pihak yang terkait dengan masalah protokol kesehatan ini, supaya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena kita menginginkan PON ke-20 2021 di Papua ini PON yang tidak sama dengan PON yang lain, karena ini dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Tetapi dengan manajemen atau pengelolaan yang baik masalah penyelenggaraan PON ini, insya Allah PON ini juga akan menjadi PON yang dikenang sebagai PON yang sukses di Papua, yang juga ditulis dengan tinta emas karena prestasi atlet-atletnya yang bisa memecahkan rekor nasional. Ada beberapa rekor internasional yang mereka pecahkan, sehingga dengan demikian tujuan dari penyelenggaraan PON itu yang melahirkan atlet-atlet masa depan kita bisa kita capai. Saya harapkan di Papua ini nanti lahir atlet-atlet yang juga bisa menjadi andalan Indonesia pada Asian Games, pada Olimpiade yang akan datang gitu ya. Karena atlet-atlet ini kan juga sudah dibina 4 tahun. Nunggu PON itu kan 4 tahun. Daerah sudah mempersiapkan 4 tahun. Bahkan khusus untuk Papua ini kita mundur setahun. 1 tahun, ya. Jadi sehingga 5 tahun. Sehingga harusnya puncak performance-nya atlet-atlet ini Oktober tahun lalu. Tetapi karena diundur setahun, para pelatih bekerja keras untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian program. Dan pada akhirnya mereka akan ditampilkan pada Oktober 2021. Kita akan tunggu, ini adalah salah satu kejutan yang nantinya akan ada di Papua. Kita akan tunggu-tunggu ini. Mari kita jadikan PON ke-20 2021 Papua ini pertama Pekan Olahraga Nasional Pemersatu Bangsa. Karena apa? Dari semua daerah datang ke Papua, kita bersatu, kita bertekad untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia, kepada dunia, bahwa Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 ini adalah pekan olahraga yang juga menjadi momentum kebangkitan bangsa Indonesia dari masa pandemi COVID-19 ini. Kalau kita patuh pada protokol kesehatan itu, kita juga terus berolahraga, meningkatkan ketahanan tubuh kita, dan juga kita bisa mengelola hati kita dengan baik, insya Allah PON ini akan dikenang sebagai PON yang menunjukkan bahwa Indonesia itu sehat, dan juga bisa menunjukkan bahwa Indonesia itu bisa bangkit dari pandemi COVID ini. Dan yang terakhir, di PON 20 2021 ini Indonesia juga bisa berprestasi di masa pandemi COVID-19 ini. Wow, kita aminkan ya Pak. Iya gitu. Pak, ngomong-ngomong nih Pak,
Kalau bicara tentang PON, kemudian bicara tadi tentang harapan Bapak itu ada pemecahan rekor nasional. Kalau 2016 lalu PON Jawa Barat ada selam di situ yang memecahkan rekor Asia bahkan. Kemudian ada renang, angkat besi. Nah, ngomong-ngomong di PON Papua kali ini, harapan Bapak nih, rekor di cabang mana nih Pak yang ingin Bapak lihat terpecahkan, baik itu rekor nasional maupun rekor Asia mungkin? Saya melihat begini ya. Kita di Olimpiade itu tradisi emas kita kan ada di bulu tangkis. Bulu tangkis dan angkat besi. Terus angkat besi. Terus kita sekarang berharap dari panahan. Ya. Kemudian kemarin juga pada saat Olimpiade di Tokyo itu, selancar ombak itu juga jadi salah satu cabang olahraga yang punya potensi besar. Sehingga saya harapkan ke depan minimal muncul atlet-atlet yang bisa memenuhi prioritas 14 cabang olahraga yang ditentukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan oleh KONI Pusat. Karena apa? Karena di dalam desain besar olahraga nasional yang dibuat oleh Pak Menpora, Pak Jainuddin Amali beserta stafnya, itu dijabarkan sebagai desain besar olahraganya KONI Pusat kepada cabang-cabang olahraganya, sehingga melalui rujukan itu, PON ini adalah yang paling bagus untuk mengantar atlet-atletnya. Kita bisa melihat dalam PON ini provinsi mana yang melakukan pembinaan atlet itu secara baik, gitu ya. Provinsi mana yang tidak peduli pada olahraga, pembinaan olahraga, itu akan terlihat di dalam PON ini. Sehingga saya rasa Bapak Presiden juga bisa punya data gubernur mana yang punya atensi besar kepada olahraga dan yang tidak, gitu ya. Sehingga itu bisa jadi bahan. Karena apa? Olahraga ini kan faktor penting di dalam pembentukan karakter bangsa. Nation building, karakter building itu kan salah satunya faktor penunjang kuatnya kan adalah dari sisi olahraga. Atlet, orang yang selalu berolahraga, orang yang selalu sehat, berpikiran cerdas, punya daya saing yang kuat, itu kan semua awalnya dari olahraga. Sehingga mari kita jadikan PON ini di masa pandemi COVID ini, saya selalu minta PON ini harus bisa memenuhi atau memberitakan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui sistem telekomunikasi yang ada. Saya berharap dari streamingnya bagus, televisi-televisi juga menyiarkan, sehingga demam olahraga, demam pekan olahraga nasional di masyarakat Indonesia ini ada. Seperti halnya pada saat kita kemarin belum lama Euro Cup sepak bola. Semua orang kan bicaranya bola ya gitu. Terus kemarin Olimpiade gitu kan juga bicaranya terus Olimpiade. Sekarang masih ada Paralimpiade yang sedang, kita juga itu. Saya harapkan PON, berita-berita di media cetak itu semua yang di depannya adalah masalah olahraga, ya kan? Di situ ada perolehan medali masing-masing provinsi. Inilah kayak nanti atlet-atlet bulu tangkis kita yang juga bisa menggantikan Grecia Poli yang juga akan mengakhiri, gitu ya. Kita punya yang baru gitu. Di samping itu, cabang olahraga yang lain, gitu loh. Papua itu kan masyarakat Papua sangat senang dengan sepak bola, ya. Saya harapkan juga di sepak bola ini juga muncul pemain-pemain baru yang nanti juga bisa direkrut oleh Ketua Umum PSSI untuk menjadi anggota dari tim nasionalnya. Di Maroke nanti akan bertanding sepak bola putri. Saya harapkan juga sepak bola putri Indonesia juga bisa menarik minat masyarakat untuk cinta sepak bola, dan juga prestasi kita semakin hari juga semakin baik, gitu. Tapi secara kesiapan dari televisi, kemudian ada rencana untuk streaming juga semua sudah terdesain, Pak ya? Semua sudah terkomunikasikan ya, terdesain, tetapi kita dalam waktu yang ada ini kita terus melakukan evaluasi. Saya berkomunikasi terus sama mereka apa yang kita bisa bantu. Karena saya juga beruntung Telkom memberikan dukungan maksimal kepada kita agar masalah-masalah yang terkait dengan bandwidth, dengan apa, mereka bisa memberikan kesiapan yang diharapkan.
Itu tadi sangat menarik apabila memang, wah akan kelihatan nih peta-peta dari kekuatan dari setiap provinsi dan gubernur mana nih yang tidak perhatian sama olahraga gitu. Betul. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir saya, Pak. Ada sekira 8, mohon koreksi kalau salah, olahraga ataupun cabang olahraga yang jadi ekspedisi di PON nanti. Ada 11. Oh, ada 11, Pak ya. Nah, itu bagaimana harapan Bapak dan melihat yang cabur yang 11 ini? 11 cabang olahraga eksebisi ini kan mereka ini kan memang harus ikut tahapan eksebisi sebelum dia nanti bisa ikut pada PON ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh gitu. Itu syaratnya harus di eksebisi dulu. Saya yakin ini adalah cabang-cabang olahraga yang juga punya potensi besar. Seperti ya, pertama, e-sport. E-sport itu kan berkembangnya sangat besar. Itu harus terwadahi sehingga atlet-atlet kita juga yang penggemar e-sport itu juga bisa punya tempat untuk mereka menunjukkan kehebatannya. Kemudian ada selancar ombak. Selancar ombak kita itu kalau ikut pertandingan di luar negeri selalu dapat nomor. Itu mereka anak-anak yang di Bali itu, di pantai-pantai itu ya memang mereka bakatnya bagus ya. Kenapa enggak? Kita ini kan negara bahari yang kita punya pantai di mana-mana, kita punya potensi besar untuk ngantar mereka jadi juara gitu ya. Kemudian ada modern pentathlon. Modern pentathlon itu Asian Games dipertandingkan. Pada saat SEA Games dia dapat 3 medali emas. Ya. Itu juga harus kita wadahi, kita salurkan gitu ya, supaya mereka juga bisa berprestasi dengan baik. Belum cabang-cabang olahraga bela diri, di situ ada kuras, ada sambo yang juga jujutsu gitu ya, gitu. Terus ada paramotor juga, itu semua mereka ikut mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ada hapkido, ada kickboxing gitu ya. Kita wadahi mereka semua agar mereka juga bisa tampil yang terbaik. Oke. Kita akan menantikan bagaimana kejutan besar di PON Papua nanti. Dan Pak, mungkin ingin menyampaikan sebuah pesan kepada atlet maupun kepada tim-tim dari segenap provinsi yang akan bertanding nantinya. Saya selaku Ketua Umum KONI Pusat berharap semua kontingen dari 33 provinsi yang akan datang ke Papua mempersiapkan timnya, mempersiapkan atlet dan ofisialnya dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena saudara-saudara yang ada di Papua, mereka mempersiapkan diri untuk jadi tuan rumah yang baik. Mari kita jadikan PON ke-20 2021 ini sebagai pekan olahraga nasional yang menunjukkan tekad keras bangsa Indonesia untuk bangkit dari masa pandemi COVID-19. Jadi masa pandemi COVID-19 ini tidak menghalangi atlet untuk berprestasi yang maksimal. Oleh karenanya, mari kita sukseskan Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 Papua ini sebagai pekan olahraga nasional yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Selamat berjuang, kita berjumpa di Papua. Sukses PON ke-20 2021 Papua. Torang bisa. Ya, torang bisa. Ya. Pak, terima kasih Pak untuk informasi, untuk bincang-bincangnya di pagi ini. Kita akan nantikan selalu update terbaru, kemudian raihan PON nanti di Papua nanti. Dan kita juga berharap PON nanti berjalan dengan sukses dan melahirkan atlet-atlet Indonesia yang luar biasa. Salam terima kasih, Raf. Jaya. Jangan lupa subscribe ya.